Kita kan terima dokumen dulu kita baca. Kan nanti semua KPU kita datangi. Iya. KPU Pusat, DKI, KPU Surakarta nanti. Baik, ini saya jawaban kemarin kan saya keberatan ya. Kronologisnya tanggal 24 Agustus saya bermohon ya. Tanggal 25 saya dapat jawaban. Terus permohonan saya diterima. Tanggal 4 September Ibu kan menolak memberikan informasinya. Betul nggak? Nah, jadi setelah ditolak, tanggal 5 Septembernya itu saya mengajukan surat keberatan. Ya. Tanggal 26 Septembernya KPU RI mencabut peraturan KPU nomor 731, sehingga tidak ada lagi alasan KPUD menolak informasi yang saya mintakan, sebagaimana KPU yang sudah menyerahkan dokumen itu tanggal 2 Oktober kemarin ya, yang sempat viral itu, seperti itu. Jadi kebetulan tanggal 3 Oktobernya saya sudah menerbitkan surat terbuka juga ya, waktu itu surat terbuka untuk semua pihak-pihak yang saya kirim suratnya, termasuk yang di KPUD Solo Surakarta sama Pemkot Surakarta. Dan kali ini kita berada di KPUD DKI, seperti itu. Dan kebetulan tanggal 10 Oktobernya saya sudah diterima langsung, KPUD memberikan undangan untuk melihat barangnya. Jadi yang saya minta itu mungkin berbeda dengan teman-teman ya. Yang saya minta ini kan ada 2 ya, yaitu meminta salinan ijazah terlegalisir dan berita acara penerimaan dokumen pencalonan gubernur tahun 2012-2017. Itu saja. Izin Bu, ini undangannya, KTP ya. Permintaan sampean sempat ditolak. Semua nolak. Oh, Makanya dikira. oke. Kita nggak sempat ditolak ya? Ditolak. Kalau ditolak. Dicuekin. Ditolak dulu tak. Itu ngajuin sejak kapan? 24 Agustus. Agustus. Oh, ya hampir sama kita 4 Agustus. Kita duluan. Jadi yang sesuai dengan KPU ya? Iya. Nggak perlu saya baca lagi ya? Iya sama. Itu hanya serah terima dokumennya. Oh ya. Tanda tangan, iya tanda tangan. Ntar lukis ya, gue pakai cat lagi. Ya, tolong cariin saya. Saya izin bertanya ya, karena saya ini untuk penelitian, saya ingin tahu apa yang saya terima ini. Oh, yang diterima ini sesuai dengan. Oke, prosesnya bagaimana? Apakah ini data primer atau sekunder? Maaf Pak, saya hanya menjalankan tugas Oh. saja. Jadi, Artinya kan begini, yang saya tahu prosesnya kan calon kepala daerah peserta pemilu kan mengupload ya ke website tahun, kalau menurut KPU 2014 itu 2019 proses seperti itu, ya kan? Tapi tahun 2012 itu bagaimana? Apakah misalnya si calon itu tim suksesnya menyerahkan ke KPUD hard copy atau soft copy? saya kurang paham Kurang paham. saya itu karena tadi belum Pokoknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lah ya. Betul. Oke. Di
Plaster juga. Ditutup juga ya. Izin ini kan ditutup. Di sini bisa minta ini enggak? Apa uji konsekuensinya? Kenapa ini ditutup? Saya hanya menjalankan. Oh, gitu. Jadi saya mohon maaf tidak bisa Jadi menjawab apa-apa. publik melihat ya bahwa ini ada banyak item ditutup. Ya, sesuai dengan peraturan, Oke. sesuai dengan undang-undang KIP, terbuka informasi publik, mestinya setiap item ditutup ini harus ada uji konsekuensinya. Di sini saya lihat hampir sama ya, ada 10 ya dengan yang KPU. Dan KPU waktu itu mengakui mereka belum melakukan uji konsekuensi. Sehingga seharusnya nomor ini juga kenapa harus ditutupin, ya harusnya dikasih tahu dong. Apa dampaknya ke masyarakat kalau dibuka? Bentarnya kan dokumen publik seperti itu. Dan di sini juga ada yang seperti yang kita harapkan, ya ada legalisir ya dari sepertinya beda ini dengan 2019 ya. Waktu itu Profesor Muhammad Naim, kalau dulu Dr. Budi seperti itu. Sudah? Jangan lupa tahan. Tahan. Sebenarnya kayak prosedur Saya KPU. izin Pak terkait uji konsekuensi. Kan waktu itu KPU menolak dengan alasan sudah melakukan uji konsekuensi dan menerbitkan PKPU yang nomor berapa itu saya lupa. Nah, terus kan kemudian Sekarang 351. nah, PKPU yang itu kan kemudian dibatalkan sendiri oleh KPU. Nah, dengan demikian artinya kan uji konsekuensinya juga tidak berlaku lagi ya. Dari KPU. Saya hanya menjalankan. Iya, ini kan saya bertanya. RT lagi. Nggak Mereka paham. petugas nggak paham itu polisinya. Ini Jadi, di sini nggak ada PPID jadi- rupanya ya. Ini Mbak PPID bukan? Bukan. Hah? Saya Staf hanya di KPU. pelayanan PPID, di pelayanan itu kan ada di Jakarta. Iya, artinya kan ketika PPID menolak permohonan kami, itu dilakukan dengan uji konsekuensi. Dan uji konsekuensi itu dituangkan dalam PKPU. Kemudian PKPU itu kan kemarin sempat viral kan. Nah setelah viral itu kan dalam sehari ketika viral itu kan langsung dibatalkan sendiri oleh KPU pusat. Bahkan ketua KPU sendiri yang membatalkan PKPU tersebut. Nah artinya kan dengan dibatalkannya PKPU itu uji konsekuensinya juga sudah tidak berlaku ya. Ini saya ingin konfirmasi nih. Nggak paham. Jadi, ada teman-teman versi Yang bisa menjawab siapa? Itu dari pimpinan kami. Kok ketua BPID nggak ya? Atau bisa dihadirkan, tolong dihadirkan minimal ketua PPID-nya. Kebetulan sedang ada rapat. Ini Bung yang minta cuma salinan ijazah atau ada yang lain juga? saya minta ini ada dikasih beberapa. Oh, berapa? Ada 3 ya. Kayaknya sudah ada ya. Sudah apa? Yang gitu. Iya, dipenuhi semua ya. Terima ya. Tahan ya Pak, tahan. Oke. Oke. Isinya gak usah ya. Ya, ini agak di dalamnya agak rahasia. Kenapa sih? Ada nanti aja. Artinya gini, saya belum berani beropini. Ini kan penelitian saya tujuannya membuktikan bahwa undang-undang keterbukaan informasi publik itu benar-benar berjalan di negara republik. Sehingga hak kita publik ini Bapak-Bapak ini ternyata publik juga yang meminta. Ya. Silakan sekarang warga DKI Jakarta, warga Indonesia silakan minta ke PPID. Sama seperti yang di KPU kemarin RI, begitu saya sudah berhasil, semua sekarang pada minta. Itu artinya republik berkuasa. Publik itu berkuasa di republik. Tidak ada yang berhak menahan informasi publik. Saya selaku dokter bidang publik mengatakan bahwa publiklah penguasa republik ini, bukan mantan penguasa atau bekas raja atau apalah seperti itu. Terima kasih ya.
Atau mungkin ada versi mau nanya ke beliau? Di luar. Oh, di luar. Baik, makasih izin. Oke, gantian kita ya. Kita mau nunggu. Tripodku. Tripod. Nih, cari tripod, nih. Tinggiin. Tripod boleh tinggiin. Wih, Boleh itu pasang tripod dulu. akhirnya tuh Perjuangan ini yang dari apa itu gue luar biasa. nanti silakan ibu yang kita Ya. lanjutin. Jadi sama ini. Ini luar biasa. Saya memang minta semua. Tinggal nunggu yang Solo. Solo agak melawan. Ya, melawan ya. Sekarang di KPU ini semua pada minta. Semua pada dapat. Ya dengan begini kan publik jelas berkuasa ya. Ya. Dan publik itu nggak boleh dibatasi akses-aksesnya. Ini berarti kita juga minta dan kita bisa salinan resmi. Ya, udah di KPU. Ini ada mau mungkin diwawancarain? Salim lah, seberang. Assalamualaikum sama Pak Boleh Bola. agak maju, Bapak. Bapak boleh agak maju, Bapak? Ya, kesini ya. Oke. Cukup. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah sama-sama kita saksikan di TPID KPUD DKI Jakarta sudah menyerahkan ke kita rakyat ya. Saya bilang rakyat karena saya memintanya atas nama publik. Meskipun pribadi saya yang meminta, tapi ini sebenarnya untuk publik bahwa beliau dulu ada calon gubernur bernama Bapak Joko Widodo menyerahkan arsip yang namanya ijazah salinan itu dengan legislasi yang dileges oleh Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim Master Agraria ya. Ini sayangnya memang tanggalnya tidak dikasih tahu tanggalnya. Ya mungkin seperti tadi pembicaraan bahwa terus terang saya kurang puas. Kenapa? Seharusnya ini disertakan juga uji konsekuensi. Kenapa misalnya nama ini dihapus, kenapa tantangan ini dihapus, kenapa nomor dia iya. Karena saya merasa tidak ada efeknya, konsekuensinya terhadap masyarakat. Tidak ada konsekuensinya yang buruk terhadap yang punya ijazah. Sehingga ini dihilangkan ya, disembunyikan. Ya, kalau seharusnya memang biasanya kalau di undang-undang KIP itu dihitamkan, tapi ini dihapus seperti itu. Jadi dengan ini nanti kita serahkan ini ke tim Bu RRT ya. Kalau saya kan hanya tujuannya untuk memastikan ada atau tidak salin ijazah resmi tersebut. Saya tidak menganalisis lebih lanjut. Kebetulan Bu Dr. Tipa ada. Selanjutnya saya serahkan juga sekalian di sini Bu. Sekarang silakan dianalisis Bu. Subhanallah, ini adalah luar biasa ini perjuangan Pak Dr. Bonatua Silalahi ya, kita apresiasi ya. Beliau maju sendiri sebagai warga dan jelas ya kami RRT maupun Pak Dr. Bonatua ini juga punya legal standing yang jelas ya Pak. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F dan kita juga legal standing kita jelas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, alhamdulillah puji Tuhan ya, melalui perjuangan Dr. Bonatua bersama dengan kami, karena kami sama-sama ini paralel untuk mengajukan surat yang sama ke KPU Pusat yang sudah dijawab, kemudian KPUD Jakarta dan KPUD Solo ya. Ini KPUD Solo yang saat ini masih belum lagi kami dorong, minggu lalu kami ke Solo juga. Nah, jadi alhamdulillah ini dengan demikian maka kami sudah mendapatkan salinan ya, fotokopi ijazah dari Joko Widodo yang maju pada Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 ya. Kemudian kami juga mendapatkan salinan fotokopi ijazah yang untuk diajukan Pilpres tahun 2019. Nah,
habis ini selesai di KPU di Jakarta, kami akan ke KPU di pusat untuk menagih janji, karena KPU pusat menjanjikan kepada kami untuk memberikan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo untuk maju Pilpres tahun 2014. Nah, ini juga sebuah sejarah ya Pak Bonatua ya. Kalau kami sudah mendapatkan keempat spesimen tersebut, ini adalah sebuah artefak yang sudah bisa secara legal dan secara metodologis kami akan lakukan penelitian ya dengan menggunakan telematika, digital forensik dan neuropolitika. Jadi ini sudah tidak terbantahkan lagi ya. Sebelum kami mendapatkan salinan dari KPUD Jakarta ini maupun KPU pusat, sebetulnya secara metodologi riset sudah jelas ya. Ijazah Joko Widodo secara metodologi riset 99,9% palsu. Nah, ditambah lagi dengan bukti yang sangat akurat dari KPUD Jakarta maupun KPUD pusat maupun KPU pusat.